Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Prakoso dan teman saya Isanur Huda akan mempresentasikan tentang Content Delivery Network. Content Delivery Network atau biasa disebut dengan CDN adalah bagian penting dari suatu website ataupun aplikasi. Konten dari sebuah website yang biasanya bisa dilihat di handphone, baik itu video, gambar, audio, dan lainnya, yang besar kemungkinan terkirim menggunakan CDN. Sejarah singkat mengenai CDN. Awal periode pra-pembentukan, periode pertama mengarahkan ke kumpulan server, cache hierarki, peningkatan server web, dan implementasi proxy yang di-cache. Lanjut ke generasi pertama, di mana CDN generasi pertama berfokus terutama pada penyampaian konten dinamis dan statis, karena mereka adalah satu-satunya dua jenis konten di web. Lalu di generasi kedua, CDN generasi kedua berfokus terutama pada video on demand atau biasa disebut VOD, yang mengalirkan konten video dan audio di antara pengguna dan layanan berita. CDN generasi kedua membuka jalan untuk pengiriman konten ke pengguna seluler pada saat itu benar-benar revolusioner sekali. Lalu lanjut ke generasi ketiga, di mana CDN generasi ketiga sedang dalam proses dan diharapkan untuk menjadi model fungsi komunitas, yang artinya akan menjalankan sistem. Baik, selanjutnya keuntungan dan manfaat menggunakan CDN. Pertama, CDN itu bisa mempercepat loading situs web karena medianya tidak diakses dari server web langsung, melainkan dari server CDN. Kemudian memastikan bahwa website dapat diakses secara global. Kemudian CDN juga dapat mengurangi penggunaan resource seperti space dan bandwidth pada server web aslinya. Kemudian CDN dapat meningkatkan peringkat yang lebih baik di mesin pencari. Selanjutnya, bagaimana cara CDN bekerja? Situs web yang menggunakan CDN akan menggunakan server yang sudah disediakan oleh server CDN, sehingga pada saat pengunjung pertama kali mengunjungi situs, maka CDN tadi akan menyimpan sementara konten statis seperti JavaScript, gambar, CSS, dan lain-lain ke dalam server CDN, yang kemudian dikirimkan ke pengunjung. Lalu pada kunjungan kedua, pengguna atau pengunjung akan mengambil langsung konten yang sudah disimpan sementara oleh CDN, sehingga hosting tidak perlu memberikan seluruh konten lagi karena tidak melengkapi saja. Misalnya jika ada pembaharuan. Nah, proses ini juga akan mempersingkat waktu pengiriman data karena filenya itu diambil dari server CDN yang biasanya paling dekat dari pengguna. Nah, kemudian ada diagram. Jadi ada server CDN, ini ada data center 1, 2, dan 3, yang ketika klien mengunjungi website, maka data center ini atau server CDN ini mengambil dari hosting atau server website, yang kemudian setelah itu jika ada klien kedua atau klien yang mengunjungi website lagi, maka data tersebut tidak perlu diambil lagi dari hosting website. Nah, ini kemudian user biasanya mendapatkan file atau konten itu dari server CDN terdekat. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.